Pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama yang ingin kita tanyakan ialah faktor-faktor apa saja atau apa-apa saja yang membuat orang itu bisa dideportasi, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, sudah dipelarikah tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasian? Apa? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, terus paling tidak di dalam pasal ini terkait apa saja atau faktor apa saja atau syarat apa saja atau pasal apa saja yang bisa dilanggar sehingga warga negara asing itu bisa dilakukan proses deportasian. Ada sudah dibaca? Apa membaca sih? Kalau misal terkait perbuatan pidana begitu, Pak? Jadi gini, jadi kan undang-undang keimigrasian itu kan lex spesialis kan? Lex spesialis ya. Ya kan ada lex spesialis derogat lex Lex spesialis ini generalis. generalis. Undang khusus mengesampingkan undang-undang yang Umum. Nah, kalau kita bicara undang-undang keimigrasian berarti undang-undang yang khusus. Nah, faktor-faktor apa saja? Tadi dalam undang-undang keimigrasian sudah jelas menyatakan bahwa orang-orang yang akan dilakukan proses pendeportasian itu adalah orang-orang yang melanggar hukum keimigrasian. Pertama adalah izin tinggalnya, sesuai nggak dia tinggal di Indonesia dengan izin yang diberikan dia di Indonesia. Nah, terus yang kedua, bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait izin tinggal ketenaga kerjaannya. Kalau orangnya misalnya seorang direktur, tapi dia juga merangkap sebagai tukang gagung, merangkap bagian administrasi, dan itu tidak sesuai. Jadi juga bisa kita lakukan penangkapan dan penahanan. Nah, begitu juga orang-orang yang menggunakan izin tinggal kunjungan datang ke Indonesia untuk berwisata, tetapi dia bekerja untuk mendapatkan gaji, berarti juga melanggar daripada undang-undang keimigrasian. Dia harusnya wisata, tapi dia bekerja. Oleh karena itu, dia telah melanggar undang-undang keimigrasian, sehingga PPNS, penyidik pegawai negeri sipil yang ada di kantor imigrasi dapat melakukan penahanan dan dilanjutkan proses pendeportasiannya setelah mendapatkan persetujuan dari kepala kantor dan direktur jenderal imigrasi. Setelah dilakukan proses pendeportasian, kita juga harus mengajukan proses penangkalan orang itu, warga negara itu masuk kembali ke Indonesia. Paling sedikit itu 6 bulan, paling lama 1 tahun, dan dapat diperpanjang apabila orang itu tidak mengurus untuk proses pembebasan dari daftar pencegahan dan penangkalan. Seperti itu. Jadi kalau misal ada orang yang sekiranya berbuat tindak pidana di negara kita, Pak, itu tindakan dari keimigrasian bagaimana, Pak? Apakah akan dideportasi apa dihukum dulu di negara kita gitu? Ya, jadi sekarang kalau orang itu melakukan tindak pidana pembunuhan warga negara asing itu ya. Iya, Pak. Nah, berarti yang diutamakan adalah tindak pidana umumnya dulu. Tindak pidana umum. Berarti dia terkait pembunuhan dulu, misalnya 338 atau 340. Setelah dia menyelesaikan masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, baru dia akan diserahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilakukan proses penahanan lagi, di mana kantor imigrasi terdekat di warga negara asing itu melakukan tindak pidana. Ini contoh kasus.
yang ada di kami tangani saat ini. Jadi ada warga negara Finlandia, warga negara Finlandia, dia menyalahgunakan narkoba, kemudian mendapatkan hukuman 3 tahun, sudah dihukum 3 tahun, sudah selesai. Nah, oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini masih diberikan kebebasan, maksudnya dia masih dia sudah menjalani 2/3 dari masa hukumannya untuk menjelang bebas, makanya diberikan kepada imigrasi untuk dilakukan proses penahanan. Nah, jadi sekarang di bawah batas Balai Pemasyarakatan dia dipantau untuk bisa mendapatkan bebas murni, tapi tetap bekerja sama dengan imigrasi untuk dilakukan proses persiapan untuk pendeportasian. Seperti itu. Terus sekiranya Pak, di dalam satu kasus tuh organisasi apa aja yang berkepentingan terlebih khusus dalam penanganan deportasi ini? Apakah ada organisasi lain yang membantu? Kalau untuk perorangan ya orang itu sendiri bersama kedutaannya. Tapi kalau untuk dia di bawah perusahaan, ya perusahaan dia mana tempat dia bekerja, nantinya mendeportasi adalah yang imigrasi, di mana dia melakukan proses pendeportasian. Kalau di Tarakan, ya berarti imigrasi Tarakan yang akan proses pendeportasian sampai dengan Bandara Udara Soekarno-Hatta. Sambil itu kita deportasi, kita juga akan mengusulkan namanya surat pencegahan dan penangkalan bagi ke Direktorat Jenderal Imigrasi yang ada di Jakarta. Seperti itu. Terus sudah terjawab semua alasan deportasi, periode, terus tentang apa ya? Kalau ada nggak Pak, kayak misal satu kasus yang benar-benar satu orang ini di blacklist gitu, nggak boleh masuk di penangkalan jangka panjang gitu, sampai seumur hidup buat masuk ke negara. Kalau bisa tahu itu kasus-kasus khusus apa aja? Ya kasusnya Mary Jane itu, warga negara Filipina yang membawa narkoba itu, yang sekarang lagi ditahan di Jakarta, di LBW Ragunan. Nah itu kan juga dia dilakukan proses pencegahan dan penangkalan sampai hari ini. Bahkan ini alot untuk dia dibarter kan dengan warga negara Indonesia yang ditahan di Filipina. Jadi seperti itu. Jadi kasus-kasusnya ya tergantung apa yang mereka lakukan. Kalau pidana umum ya pidana umum, pidana khusus ya pidana khusus. Terkait narkoba ya kita gunakan undang-undang narkoba. Kalau pembunuhan ya kita KUHP. Seperti itu. Apa yang dilanggar oleh mereka. Nah terkait berat atau tidaknya, yaitu disesuaikan dengan amar putusan yang dicontohkan oleh hakim. Berarti sekiranya imigrasi ini mengikuti apa keputusan hakim? Kalau soal deportasi sama enggaknya dipegang oleh imigrasi sendiri, apa ada putusan lagi dari hakim gitu, Pak? Jadi putusan hakim terhadap satu perkara itu kan nanti dijalankannya di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan negara atau rutan ya. Nah setelah selesai oleh mereka baru diserahkan imigrasi. Nanti imigrasi punya kewajiban 7 hari untuk melakukan penahanan, paling lama 30 hari. Apabila dalam waktu 7 hari dilakukan pemeriksaan ternyata dia lebih bagus untuk dilakukan proses pendeportasian, ya langsung kita lakukan proses pendeportasian. Tapi apabila dia tidak mendapatkan paspor pengganti dari kedutaannya, ya kami akan kirim ke rumah detensi imigrasi yang ada di Balikpapan. Nanti rumah detensi imigrasi Balikpapan setelah mendapatkan paspornya baru akan dilakukan proses pendeportasian oleh mereka. Jadi murni semua di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Itu kami sebagai kantor imigrasi adalah satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk rumah detensi imigrasi ya, seperti itu.
Kalau ada nggak Pak yang kayak pembatalan untuk kasus orang yang dideportasi, orang yang awalnya ingin dideportasi menjadi tidak dideportasi begitu? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya. Berarti langsung fix dia di imigrasi. Apa? Oke Pak, baik Pak. Sepertinya pertanyaan kami terkait deportasi sebatas itu saja Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya adik-adik sekalian terkait undang-undang keimigrasian yang adik-adik pelajari di semester 3 ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi kalian terkait keimigrasian. Dan sampaikan salam hormat kami kepada dosen pengampu hukum keimigrasian seperti itu ya. Tetap semangat, tetap sukses. Mudah-mudahan Fakultas Hukum Universitas Borneo semakin jaya. Amin. Oke. Baik Pak. Saya pamit undur diri ya Dek ya. Terima kasih. kami juga, Pak. Ya, kasih. Terima kasih juga Bapak. Sama. Terima kasih Pak. Dek. Gimana ya kursornya nih Cok? Pos dulu. Nanti tinggal dirangkum ya.